Itu cuman akibat tidak pernah berbicara mencari sumber penyebab dari munculnya itu. Jadi kita reaktif, tidak pernah nanya kenapa sih gitu. Kenapa sih era sekarang nih, rejim sekarang sibuk dengan begitu, kok rejim sebelumnya nggak ada ya? Nggak pernah ada yang mikir. Nanti kalau kan, oh soalnya gini, yang salah orang lain. Jadi saya ingin pesan ngomong PKI baru atau apapun. Kalau sampai ya PKI baru berkembang macam, jangan nyalakan mereka bekerja dengan sistematis, terencana, segala macam tidak instan. Sementara sebagai sadri Anda berpikirnya instan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan Indonesia dari PKI Gaya Baru. Kita bersama seorang tokoh yang tidak asing lagi, Bapak TB atau Taufik Baudin. Beliau dari dulu saya ingat selalu mengingatkan hati-hati dengan PKI Gaya Baru, hati-hati dengan PKI Gaya Baru. Tetapi nampaknya belum menjadi perhatian yang serius dari para tokoh masyarakat, orang rakyat sendiri. Seolah-olah ini hanya isu-isu belaka. Sekarang kita tahu bahwa banyak terjadi kekacauan, ya, simpang siur, baik masalah eksiden yang terjadi, ataupun jangan-jangan copras-capres ini juga mereka bermain, ya, tetap concern kepada PKI Gaya Baru itu. Karena kita tahu bahwa ternyata penelusup di kementerian, bahkan di istana pun juga banyak pejuang-pejuang PKI Gaya Baru itu. Nah, insya Allah kita dalam yang waktu pendek ini dapat informasi dari Bapak Guru kita, Pak Taufik Baudin ini, apa yang mesti diwaspadai dan bagaimana seharusnya masyarakat untuk mengatasi katakanlah bisa jadi menjadi bencana yang akan terjadi. Baik Pak Taufik Baudin, mungkin tadi sudah mendengar apa yang saya sampaikan dan kita khawatirkan apa sebaiknya langkah-langkah secara global dulu menghadapin kita dibuat semacam kayak hiruk pikuk gitu, tapi mereka tetap concern kepada perjuangan mereka. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali saya ingin sampaikan apa sih yang terjadi. Jadi kalau tanya apa sih masalahnya sebetulnya? Masalahnya adalah pola pikir yang berkembang di sebagian besar masyarakat ini adalah pola pikir yang belum mau belajar, pola pikir yang instan, pola pikir yang menyalahkan orang, menyalahkan segala macam terhadap apa yang kita tidak bisa lakukan. Jadi sebagai contoh, buahnya kan PKI Gaya Baru bisa, ya iya nggak usah heran lah. Tapi kenapa PKI Gaya Baru sakit? Ya karena Anda tidur, Anda diam aja. Jangan nyalain PKI Gaya Baru. Kalau mereka berusaha kan namanya usaha. Sementara yang ini ribut. Sehingga saya mengatakan kalau pola pikirnya masih kayak begitu, masih pola pikir reaktif, simptomatis, belum mempunyai pola pikir sebagai pembelajar yang selalu nanya, gue nih kurangnya apa ya, salahnya di mana ya, yang nggak akan berubah. Kedua, kalau sesuatu yang dianggap nggak benar, nggak bagus itu tidak terkena langsung ke dirinya, dia tidak merasa itu bukan urusan gua. Tahu tapi ya nggak bereaksi. Contoh, kalau saya si Polan nih adu lari sama seseorang, dia kalah. Ditanya, kok lu kalah sih? Habis itu larinya kenceng bener sih, kira-kira begitu. Sama PKI Gaya Baru, ya namanya juga dia berusaha dengan terencana, dengan ini segala macam. Kok dia begitu? Ya karena lu tidur, lu membiarkan, jangan nyalain orang lain. Mereka berpikir, di kita kan enggak. Contoh saya sibuk dengan oligarki, itu cuman akibat tidak pernah berbicara mencari sumber penyebab dari munculnya itu. Jadi kita reaktif,
tidak pernah nanya kenapa sih gitu. Kenapa sih era sekarang nih, rejim sekarang sibuk dengan begitu, kok rejim sebelumnya nggak ada ya? Nggak pernah ada yang mikir. Nanti kalau kan, oh soalnya gini, yang salah orang lain. Jadi saya ingin pesan ngomong PKI baru atau apapun, kalau sampai ya PKI baru berkembang macam, jangan nyalakan mereka bekerja dengan sistematis, terencana, segala macam tidak instan. Sementara sebagai sadri Anda berpikirnya instan nyalain orang lain, nyalain ini, ya bagaimana? Jadi kembali saya mengatakan, berhentilah berperilaku dengan basis berpikir reaktif. Berhentilah berperilaku dengan basis berpikir maunya instan. Kerja sekarang, hasilnya sekarang, mana ada. Itu kan kalau guyonannya mentalitas nelayan. Lu ngelaut sekarang, dapat ikannya sekarang. Minimal mentalitas petani lah. Nanam sekarang, panennya 3 bulan minimal. Yang terbaik mentalitas perkebunan. Nanam sekarang, nanti lu panennya kapan dan terus menerus. Ini kan enggak. Jadi sibuk ke bawah arus, oligarki semuanya ngomong oligarki. Kalau nggak ngomong oligarki ketinggalan zaman. Demokrasi ngomong demokrasi. Jadi dia nggak tahu apa yang dia omongin. Orang melihat bahwa pertarungan, dia katakanlah percaya ada PKI, kemudian sekarang ini menjelma dengan PKI gaya baru. Tapi orang itu melihat seolah-olah pertarungan dengan PKI ini, kalau pertandingan tinju kan musuh lihat mana yang mau kita hajar, kepala, badan kan kelihatan. Tapi mereka menganggap seolah-olah perangan terhadap PKI ini seperti kita perang dengan setan itu. Enggak kelihatan mana yang mau dihantam itu. Apa yang mesti diwaspadai dari ini? Iya, karena mikirnya kayak begitu. Karena mikirnya kalau PKI itu mesti kelihatan PKI. Saya bilang lihat apa yang dikerjakan dan lihat siapa yang jadi sasaran itu aja. Siapapun, bahkan pakai judul apalah ulama kayak apa kayak ini. Kalau sasarannya salah satu atau dua-dua dari merusak umat Islam, menjelek-jelekan umat Islam dan atau TNI, udah itu PKI. Saya kan gampang. Siapa orangnya? Tidak harus PKI. Kalau saya jadi PKI gue ngapain nongol, gue suruh aja orang lain yang bukan PKI. Nah kita kan berpikirnya kalau mau satu kita harus, ya enggak lah, kita harus tampil yang enggak usah. Kalau enggak bukan PKI baru. Yang bahkan ada ulang, kan saya berulang-ulang. Kenapa sibuk dengan Islam Nusantara? Itu kan memecah belah. Dengan dalih segala macam. Udahlah, berhentilah ya. Anda sudah jadi kepanjangan tangan. Boleh gelar profesornya 100 kali, nggak ada urusan. Mindset Anda itu membuat Anda berpikir seperti itu. Ada ketidaksukaan, ada gini segala macam. Tapi silakanlah, itu kan pilihan. Jadi kalau mau dikatakan benahin, lihat sasarannya. Ada ini, lihat sasarannya apa. Dia ngomong sasarannya apa. Pecah belah, adu domba, dengan merusak TNI. Radikal. Terus apa? Kearab-araban. Terus saya bilang, lah, Islam tuh nggak ada radikal, nggak ada Islam apalagi yang ada mukmin, muslim, musyrik, ini itu yang ada kan. Itu kan omongannya George Bush, kita diam aja. Jadi yang ada apa? Ya lo begitu. Selama lo begitu nggak berubah, lo jadi mainan orang. Jangan pernah menyalahkan orang lain kalau kita tidak mampu mengatasi. Kalau kita tidak mampu mengatasi masalah di diri kita. Sering contoh klasik yang saya berikan, kalau kita diminta ngangkat batu, kita bilang iya, terus bantu itu nggak diangkat, nggak masih ada situ, kita tanya, loh kok batunya nggak diangkat? Ngomongnya apa? Batunya berat sih, yang salah batu. Padahal kita tahu, saya guyonan dari zaman Majapahit pun batu itu beratnya segitu. Nggak ada ngomong. Waduh, ternyata saya belum cukup kuat mengangkat batu ini. Jadi yang harus berubah saya, bukan batunya, harus lebih enteng. Ini yang nggak disadari. Kalau beberapa indikasi, misalnya terang benderang ada penembakan Bahar bin Smith atau penembakan di MUI, apakah itu bisa dikaitkan kemungkinan dari sana? Oh ya mungkin aja, karena beginilah strategi PKI itu yang saya tahu zaman. Kalau mau melakukan satu yang strategis, dia bikin namanya
tes dulu, tes lapangan. Bagaimana reaksi masyarakat. Kalau tenang-tenang dia jalan terus, tapi kalau masa bergejolak dia tahan, dia tunda, itu yang terjadi. Nah sekarang MUI sudah dibikin tidak berkutik, NUI sudah dibikin tidak bisa berbunyi, tidak jadi acuan segala, udah berhasil. Kenapa berhasil? Ya tanya orang-orang yang di dalam. Kemudian pengen tahu nih, sekarang kalau MUI sebagai lembaga yang harusnya mewakili akidah Islam segala macam itu, kalau gua kirim orang nembak gimana? Rame cuman sebentar, udah gitu sepi. Tapi ngomong oligarki, waduh bisa berbulan-bulan, berhari-hari. Dikasih oligarki. Sekarang sederhana. Yang nembak siapa? Nggak ada kabar berita, ditangkap hidup sehat, tiba-tiba meninggal, nggak ribut, nggak apa. Tidak seribut Ciptaker, tidak seribut Omnibus Law, tidak seribut oligarki, tidak seribut demokrasi, Nah, itulah mindsetnya. Artinya apa? Belum tahu mana yang strategis, mana yang jadi sumber masalah, mana yang cuman reaktif, cuman akibat yang membuat kita menjadi tidak tahu sumber masalahnya, muter-muter aja di situ. Kalau bukan sumber masalah, dibenahin yang ini, nanti muncul lagi yang lain. Tapi kalau sumbernya dibenahin, akan selesai. Tantangannya ada, membenahin sumber masalah itu tidak bisa instan, harus terencana, terprogram, sistematis. Ini kan kalau mentalitasnya instan begini ya silakan aja. Baik, sebelum lebih lanjut, indikasi lagi nih Pak. Yang walaupun kita bisa merasakan sekali ya, misalnya penerbitan uang itu kan jelas di Terawang itu jelas, gambar Paluar itu kan jelas pasti ya. Satu, kemudian pemberian maaf kepada keluarga PKI ya. Kemudian mau menutup monumen Lubang Buaya itu yang itu hal-hal yang pasti bisa menjadi bukti nggak? Nah iya, itu nggak ribut. Saya dapat Allah, informasi, nggak tahu rumor benar nggak, dicetak uang baru lepas dari logo PKI. Ukurannya katanya sama dengan ukuran yuan Cina. Kenapa? Nggak pernah mikir kenapa. Kalau benar, jadi nggak pernah mikir saya udah duga habisnya Lubang Buaya ditutup. Kalau tidak ditutup, isinya akan dirubah. Kenapa? Iya namanya PKI Gaya Baru ngilangin jejak ya begitu. Kok nggak ribut? Keluar Kepres 17 2022 disantunin, nggak ribut. Jadi kalau santun apa? Yang salah siapa? Cuman dua. Yang waktu itu melawan G30 PKI, umat Islam dan TNI. Diam aja tuh. Tapi kalau oligarki, waduh berbusa-busa, udah hebat. Jadi nggak tahu mana yang serius, mana yang strategis, mana yang cuma basa-basi. Mau berubah nggak mikirnya? Bagaimana kita berpikir, begitulah kita bertindak. Kualitas tindakan kita adalah gambaran kualitas berpikir kita. Mau berubah nggak? Ini nggak ada urusan sama jenjang akademis dengan sekolah. Ini mental, sikap, pola berpikir kita. Beberapa tokoh kita wawancarai, mereka nampaknya memang tidak tahu banyak tentang ilmu yang terjadi di masalah PKI Gaya Baru ini. Tapi mereka concern kepada segera selesai kekuasaan ini, rezim ini. Karena dengan itu ada pembersihan dan lain sebagainya, termasuk mengatasi PKI Gaya Baru itu. Sehingga apa yang disampaikan Pak Taufik tadi, kok hanya oligarki, ya memang mereka concern menyelesaikan ini gitu. Bukannya concern, itu yang saya bilang, berpikir reaktif, cuman melihat apa yang kelihatan. I see. Iya. Nggak pernah berpikir kenapa. Coba mikir kenapa. Kenapa sekarang begini? Kenapa ada oligarki? Nggak pernah. Pokoknya oligarki begini. Mencari pembenaran secara konseptual, bukan nanya kenapa. Coba cek aja. Cek mau ngomong pun boleh. Saya bukan bilang oligarki itu benar, enggak, tapi itu bukan sumber. Iya. Pernah nanya nggak, kenapa sih muncul oligarki? Kenapa sih muncul ini, muncul segala macam non-pribadi?
Nah, kenapa? Kok dulu nggak muncul? Kenapa disebut PKI gaya baru? Kenapa? Nah itu kan ada yang ribut nggak? Karena kakinya belum keinjak. Kalau kakinya keinjak baru dia berasa. Ya silakan deh kalau mau kalau terus. Jadi apa sebenarnya target mereka itu? Apakah ingin menjadikan Indonesia komunis atau menjadikan kita bersatu dengan negeri komunis di Cina, atau hubungannya? Oh iya, inilah ini persaingan global ya. Cina kan punya kepentingan. Kalau dia bisa mengendalikan, bukan kalau bisa, bagaimana dia mengendalikan Indonesia, mindahin orang, memanfaatkan sumber dayanya, dan Indonesia strategis. Kalau bisa dibawa kendali Cina kan enak tuh, bikin jalur ini, jalur itu, itu kan buat saya sih wajar-wajar aja kalau Cina bikin gitu. Kenapa? Ya karena dia punya kepentingan. Tinggal kita pertanyaannya, mau nggak digituin? Jangan ngomong nggak mau tuh bukan dari cangkemmu. Tindakan kamu itu menjawab pertanyaan kamu mau atau enggak. Mulailah dengan membiasakan, kenapa ya? Kok begini ya? Kenapa ya kereta cepat ya? Kenapa pindah ibu kota ya? Kenapa ini? Dikasih alasannya, tanya lagi, kenapa alasannya itu? Nggak pernah kenapa. Pokoknya ya udah, kalau mentalitas pokoknya mau apa? Mau berubah ya silakan, kalau nggak berubah ya silakan juga. Masing-masing ada konsekuensi. Hukumnya kan ini, kita diberikan kebebasan menentukan pilihan dalam melihat sesuatu, tapi konsekuensi dari pilihan kita tidak dibebaskan. Nah sekarang kita pilih. Mulai sumber masalahnya ada oligarki, sumber masalahnya adalah demokrasi, sumber masalah ada bahkan undang-undang segala macam, atau sumber masalahnya PKI kayak baru, silakan. Saya sedang mau berulang-ulang, awal tahun 2000, mulai 2016-17 saya mulai ngomong PKI kayak baru diketawain. Sekarang baru. Sebagian besar sudah, TNI oke, banyak rekan-rekan iya juga, tapi masih tidak sedikit yang ngomong oligarki. Wah, bahas mestinya, temennya dua, bahas reaktif dan mestinya. Pertanyaan, kenapa Anda harus bicara mestinya? Lah orang melakukan penyimpangan itu direncanakan karena ada tujuan tertentu. Kok mestinya? Jadi masih mikir kayak keadaan normal. Kan hukumnya begini. Nah, tadi menyebut masalah TNI, betul nggak bahwa sebenarnya kalau masalah PKI ini yang concern atau yang dianggap betul-betul musuh dari mereka itu adalah TNI dan umat Islam? Iya, ya. Cuma dua itu kok. Cuma dua. Kenapa dua ini mengganjal? G30 itu gagal total karena yang dua ini. Tapi kesolidan TNI dalam Sabta Marga menghadapi seperti ini sampai di mana? Atau konsentrasi umat Islam itu sampai di mana? Iyalah, Sabta Marga ya, kalau Sabta Marga tidak diimplementasikan kan jadi lain. Iya. Kalau saya jadi mereka, gue bikin Sabta Marga boleh, tapi tidak diimplementasikan. Sama juga Pancasila silakan ya, tapi gue bilang ada Trisila, ada Ekasila, beda juga. Iya. Umat Islam sama, ngomong gini, oh ya boleh, tapi nggak pernah nanya kenapa. Jadi tidak pernah berpikir apa yang mereka lakukan itu, apa tujuannya, kenapa dia lakukan itu, apa yang dia mau capai dan apa yang mereka lakukan. Kebiasaan melatih untuk mampu selalu berpikir kritis, itu yang di kita nih masih menjadi barang langka. Nah ini kan akan ada, kalau terjadi perubahan perubahan kepemimpinan ya melalui pesta demokrasi pilpres ini, apa perlu untuk mensyaratkan kepada seluruh capres misalnya bersikap terhadap PKI seperti apa? Ada gunanya nggak? Bukan ada gunanya, apa mau dikerjain lah yang nunjuk mereka. Yang nunjuk mereka sekarang pertanyaan simpel. Itu korban yang meninggal ratusan orang yang ikut yang ngurusin pemilu dulu. ID saya baca di medsos sudah menyatakan meninggal karena diracun. Ada bereaksi nggak? Nggak kan? Terus ngomong wah capres begini. Itu kan kalau Anda yang jadi ini KPU-nya, kalau KPU-nya enggak bagaimana? Lah saya harus nyetel orang, masang orang yang KPU-nya sesuai dengan apa yang saya mauin dong. Jadi kalau mau nyalain ya Anda diem aja. Kenapa nggak ribut? Kalau Anda anggap KPU-nya itu nggak benar,
kelakuan. Ya karena Anda nggak ribut ya nggak apa-apa. Jadi jangan nyalain orang. Orang begitu karena kita begitu. Mau sampai kapan sih? Apa diperlukan apa kabinet yang akan datang ada satu menteri yang concern menghadapi persoalan masalah PKI gaya baru itu, menurut Pak Taufik? Bukan satu nanti, ini harus jadi urusan pemerintah, Urusan keseluruhannya, urusan bangsa, urusan negara. Pemerintah itu hanya implementasi demi dan untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi mau pakai 1 menteri, 10 menteri, ini bukan urusan. Ini urusan kalau pemerintah, urusan kabinet, urusan pemerintah. Sebagai masyarakat, ini urusan masyarakat dan bangsa. Karena keluar TAP MPRS itu kan urusan bangsa. Jadi kalau misalnya, wah ini urusan Anda bukan urusan saya, silakan lah bagi-bagi. Lawangnya urusan masalah bangsa, masalah hidup mati. BPIP ribut nggak? Ada masalah-masalah sangat penting yang besar sekali. Padahal Pancasila bukan ideologi, ribut enggak? Saya udah bikin surat resmi, yang lain diam-diam aja. Kampus pun diam-diam aja, mau diapain? Kalau saya mau tanya, ya gue lakukan yang gue bisa lakukan. Jadi ya saya bisa lakukan segitu, saya lakukan segitu. Baik, terakhir Pak Taufik, apa saran Pak Taufik Baudin kepada tentunya kepada masyarakat dan tokoh masyarakat untuk menghadapi ini bersama-sama, ataupun juga kepada kekuasaan rezim baik yang sekarang ataupun yang akan datang? Apa tadi kan Pak Taufik menyontohkan kita ini tidak bisa semudah dibalik tangan kan, jadi memang harus, kalau mau menanam jagung kita tahu berapa bulan, jadi apa yang harus dilakukan sampai sekian target kita ya, jadi memang harus mengetahui peta dulu itu kayak. Jadi apa saran Pak Taufik? Jadi saran saya, kan saya bilang, sama juga pertanyaan, apa yang harus kita lakukan kan gitu. Kalau kita lakukan artinya ada tindakan perilaku yang kita harus kerjakan. Perilaku adalah gambaran dari bagaimana kita berpikir. Jadi di mana mikirnya di mana. Jadi mikirnya itu dimulai dengan kenapa sih begini, kok nggak begitu ya, kenapa begitu. Bangunlah kebiasaan berpikir kritis, jangan berpikir pokoknya. Karena hukumnya salah satu pelajaran utama dalam hidup adalah kita harus mengetahui kenapa, mengetahui jawabannya, kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan. The first lesson in life is understand why you do what you do. Kita kan seringkali nggak ngerti kenapa lakukan ini. Ya orang-orang ngerjain itu. Yang kedua, tolong pahami kalau melakukan itu adalah aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran. Kalau tujuan sasarannya dia belum paham, aktivitasnya bagaimana? Ini mindset aja. Ini yang nggak pernah dibenahin. Iya. Di lembaga pendidikan pun saya melihat minimal yang melakukan. Jadi kalau masih mikirnya seperti itu ya begini. Ini terakhir penutup. Ambil contoh sederhana. Apa sih bedanya mayoritas penduduk Indonesia dengan misalkan Singapura? Mikirnya beda. Apa bedanya kita di sini, maaf, dengan misalkan tukang becak? Mikirnya beda. Kalau mikirnya nggak begitu kan nggak jadi itu dia kan. Itu aja. Jadi kalau kita mau maju, mau ngatasin sebut PKI, mikir lu di Roma. Kan presiden mau mana PKI, mana Pak, tunjukkan pada. Loh, nah PKI baru kok ditunjukin. Nah itu yang pakai, jangan yang presiden mengeluarkan larangan jangan merazia Palu Arit. Ada Menko LBP mengatakan orang yang pakai kaos Palu Arit itu mode. Nah itu bukan jawaban di mana PKI, itulah PKI baru. Diem aja. Iya. Banyak kan ditangkap, dirazia, logo ini. Rame diem aja. Iya. Tapi kalau mau oligarki, waduh. Baik, Pak Baudin, saudara tercinta, bahwa kita bisa paham mengapa beliau ini, kalau saya lihat capek, bagaimana sudah menasihati kita semua. Indikasi-indikasi yang jelas, tapi kita tidak perhatian. Misalnya penghilangan film-film 17-an, sudah tidak ada, jangan-jangan buku-buku di sekolah-sekolah juga sudah seperti itu. Perjuangan mereka itu
pasti dan indikasinya sudah sangat banyak sekali. Ini penyelamatan ini kalau kita cuma reaktif, kata beliau, tidak akan selesai. Jadi memang ini harus menjadi program khusus bahwa betul ini loh, dan masih bisa untuk menangkap indikasi-indikasi itu dan sampai siapa para pejuang-pejuangnya itu. Tapi tentu negara harus hadir. Tapi kalau seperti rezim sekarang ini yang tidak peduli itu, jangan-jangan menjadi bagian juga dari itu, dan indikasinya sudah ada. Baik, saya kira memang tidak bisa selesai persoalan ini. Insya Allah yang akan datang kita akan lebih serius ke Pak Taufik Bahodin ini, program-program apa yang harus dilakukan baik untuk para tokoh ataupun para penguasa yang untuk menyelamatkan negeri ini. Mungkin itu Pak Bahodin. Ya, ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.